Shalom. Kembali lagi bersama saya Pastor Samuel Lasari Arapa dalam program Rema, di mana kita bersama-sama membahas firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Ini sangat penting juga buat kita membacanya secara berurutan agar kita dapat melihat karya Allah yang nyata, yang dahsyat, yang luar biasa, yang sungguh-sungguh menunjukkan akan kasih yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Ya, dengan membacanya keseluruhannya kita bisa juga mengenal akan apa yang menjadi rencana Allah atas kehidupan manusia, baik secara umum juga bisa kita melihat dalam perjalanan kita secara pribadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan lupakan untuk senantiasa membaca firman Allah juga secara teratur. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sumber kehidupan itu, memberikan dirimu yang terbaik bagi kami dalam anugerah-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus. Dan oleh anugerah yang besar di dalam Yesus, kami juga menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah penolong bagi kami, untuk kami mengenal dengan baik akan Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dan Roh Kudus itulah yang memberi kami hikmat dan wahyu, mengenal-Mu dengan baik dan benar. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Yosua pasal 4. Dalam Yosua pasal yang keempat ini, saudara, dikisahkan tentang bagaimana Tuhan mulai memimpin mereka untuk merebut tanah perjanjian. Namun di depan mereka ada sungai yang cukup deras airnya dan sungai yang lebar, yaitu Yordan. Tetapi saudara-saudara, di sana Tuhan berfirman kepada Yosua untuk meminta kepada umat Israel menguduskan diri mereka, besok mereka akan menyeberang. Dan memerintahkan supaya dari setiap suku memilih satu orang untuk mengambil batu. Batu yang akan diambil itu adalah batu di mana dari sungai Yordan, di mana para imam berdiri yang mengangkut tabut perjanjian itu. Ya. Nah, rupanya saudara, Tuhan memerintahkan melalui Yosua supaya para imam ketika akan menyeberang terlebih dahulu turun ke dalam air. Ketika mereka menjejakkan kaki mereka di air sungai Yordan itu, maka dikatakan air itu terbelah menjadi dua, saudara-saudara. Dan ini satu perkara yang kembali Tuhan nyatakan yang kedua kalinya tentunya setelah laut Teberau oleh Musa dibelah di depan mereka juga. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingat peristiwa itu, maka Tuhan meminta supaya mereka mengambil batu dari sungai itu sebanyak 12, sesuai dengan jumlah suku bangsa Israel. Dan kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-20, ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberang sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudara yang saya kasih, rupanya batu yang disuruh angkat itu kemudian oleh Yosua dikatakan di dalam ayat yang ke-20 itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Jadi mungkin ya kalau zaman sekarang ini kita katakan sebagai sebuah batu peringatan lah.
atau sebuah tugu, sebuah tuguh peringatan saudara-saudara, atau sebuah saksi. Namun saksi ini adalah saksi bisu tentang sebuah peristiwa, bahwa ada satu peristiwa yang pernah terjadi kelak ketika anak-anak mereka melihatnya. Ini batu, apa maksudnya ada batu seperti ini disusun dan jumlahnya 12 sesuai dengan suku Israel? Maka di situ mereka akan menyampaikan kabar itu kepada anak-anak mereka tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana tangan Tuhan sendiri menuntun mereka, memberi kemenangan di hidup mereka, dan membawa mereka ke dalam seluruh perjanjian Allah itu. Bahwa tidak ada yang bisa untuk menghalangi akan pekerjaan Allah di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, hal itu yang ingin dinyatakan oleh Allah melalui batu itu. Supaya mereka dapat selalu mengingat akan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Dan dikatakan di sini adalah supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa itu karena kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut akan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sekeliling kita di dunia ini ada banyak saksi-saksi bisu, monumen-monumen saudara-saudara, prasasti-prasasti yang dibangun untuk mengenang satu peristiwa. Dan untuk supaya tidak dilupakan bahwa itu sangat penting dan memiliki nilai-nilai sejarah dan bahkan menjadi sebuah nilai di dalam satu wilayah atau sebuah bangsa sekaligus, saudara-saudara. Ini sangat penting, saudara-saudara. Sehingga itulah sebabnya kita melihat dalam peresmian-peresmian sesuatu yang sangat berkesan, ada tanda tangan di atas batu-batu yang ditanda tangan, atau tempat tertentu prasasti-prasasti dibangun, atau monumen-monumen yang kemudian untuk mengingat seseorang atau mengingat satu peristiwa atau untuk mengingatkan semua orang tentang sebuah sejarah yang pernah terjadi, namun memiliki nilai yang bisa berdampak kepada orang-orang itu sampai hari itu. Nah, demikian juga dengan apa yang dilakukan oleh Allah melalui bangsa Israel. Apa yang bisa kita belajar di sana, saudara-saudara? Bahwa dalam hidup ini, saudara-saudara, apakah yang menjadi monumen yang kita bangun, atau peringatan, prasasti, ataupun saudara ada saksi-saksi bisu yang bisa menjadi sebuah kesaksian kepada orang tentang kuasa Tuhan, tentang penyelamatan dari Tuhan, tentang keselamatan yang daripada Allah dalam hidup ini, saudara-saudara. Ada banyak orang, saudara-saudara, yang mungkin menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang Kristiani, kalung, salib, atau sejenisnya tentang simbol-simbol Kristiani. Tetapi saudara-saudara, seringkali kehidupannya tidak menunjukkan dengan apa yang digunakannya. Maka ini bukan menjadi sebuah saksi bisu, saudara-saudara. Tidak bisa kita menjadikan itu hal-hal yang seperti itu menjadi sebuah kesaksian kepada dunia. Tetapi saudara-saudara, mari kita mengingat dalam hidup ini bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib, yang dahsyat memberi kita kemenangan, melepaskan kita dari percobaan dan berbagai macam ujian ataupun saudara-saudara persoalan hidup di mana kita berseru Tuhan menyatakan kuasa kasih kepada kita, pertolongannya. Dan Alkitab berkata, pemazmur berkata dalam Mazmur 103, jangan lupakan kebaikannya. Artinya kita menikmati banyak kebaikan Tuhan dari hari ke hari, saudara-saudara. Dan biarlah kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat itu menjadi sebuah kesaksian atau sebuah saksi bisu, saudara-saudara, yang selalu melekat dalam diri kita.
Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan lagi di depan kita ini saudara, maka itu akan menjadi selalu sebuah batu peringatan yang mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang tidak berubah, bahwa Dia Allah adalah Allah yang melakukan perkara yang besar. Dia membelah laut di depan orang Israel melalui Musa. Maka ketika Dia memilih Yosua, Dia melakukan hal yang sama dengan membelah saudara-saudara akan sungai Yordan. Dalam arti juga mengajar kepada kita bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa-masa lewat di hidup kita, biarlah itu menjadi sebuah peringatan, batu peringatan, menjadi sebuah monumen saudara-saudara yang terus kita ingat, yang terus saudara-saudara membuat kita memiliki kenangan manis dan memiliki iman yang semakin tumbuh di dalam semua itu, memiliki persekutuan yang semakin indah dengan Tuhan, membawa kita lebih mengenal Dia dengan dekat, saudara-saudara. Melalui itu, saudara, ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang sama di kehidupan kita ini, bahkan mungkin bisa lebih berat dari yang lewat-lewat, saudara, kita selalu diingatkan bahwa Tuhan kita tidak berubah. Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar, menolong di segala jalan hidup kita. Dan saudara, rupanya itu bisa menjadi sebuah saksi-saksi bisu terhadap keturunan kita, terhadap orang-orang yang belum percaya. Dengan menyampaikan pertolongan Tuhan yang kita alami terhadap orang-orang lain. Menceritakan kebaikan Tuhan kepada keturunan-keturunan kita, saudara-saudara. Maka ini kita sedang meletakkan batu-batu peringatan itu untuk membuat mereka semua tetap memiliki rasa takut dan hormat akan Tuhan. Dan membuat orang-orang yang belum percaya itu juga, saudara-saudara, mengalami kasih Tuhan. Juga mengalami kebaikan Tuhan itu. Dan juga menjadi takut dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menolong kita dalam kehidupan ini. Temukan saudara-saudara batu-batu peringatan, saksi-saksi bisu itu. Saksikan kepada keturunanmu dan saksikan kepada orang-orang yang belum mengalami dan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar. Maka seluruh bumi akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan sendiri, dan setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Dialah juru selamat. Dialah yang selalu layak disembah, dipuji, dimuliakan. Haleluya. Biarlah kehidupan kita, saudara, menjadi sebuah batu peringatan bagi orang lain. Cara hidup kita juga, berbicara kita kepada orang lain. Dan biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan di atas bumi ini. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Mari kita bersyukur. Berkat-Mu atas umat-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu. Sehingga kehidupan umat-Mu sungguh-sungguh, ya Tuhan, menjadi sebuah saksi kepada semua orang, agar kemuliaan Tuhan, takut akan Tuhan, memenuhi seluruh bumi. Setiap orang mengakui akan kuat kuasa Tuhan yang memberi kemenangan, memberi kelepasan, dan menyelamatkan itu. Dan senantiasa, ya Tuhan, memakai umat-Mu, ya Tuhan, untuk menyatakan akan kebesaran kuasa kemuliaan-Mu kepada bumi ini. Terima kasih. Berkat-Mu sekali lagi atas umat-Mu demi nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara, dan biarlah hidup kita seperti ini. Selalu orang bertanya tentang apa yang kita alami, kita rasakan, dan orang-orang saudara-saudara datang kepada Yesus. Dan juga diinspirasi hidup mereka untuk tetap percaya dan takut